Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk memberikan informasi susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, penyampaian visi dan misi calon kepala desa. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita segera mulai acara pagi siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara ini dapat berlangsung lancar dan terima kasih. Saya dan wilayahnya yang senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, bisa berkumpul bersama dalam rangka kita bersama-sama akan mengikuti kampanye hari pertama penyampaian visi dan misi calon kepala desa. Bahwa setelah kami menyampaikan dan ketemu langsung dengan PRD, ini perlu kami informasikan kepada warga masyarakat, karena ini harus didukung oleh warga masyarakat, bahwa Desa Purwodeso untuk pemilihan kepala desa tahun 2023 ini akan, bahasa akan ini bisa jadi bisa enggak, akan dijadikan sebagai pilot project pemilihan kepala desa anti politik. Artinya apa? Berarti pelaksanaannya ini benar-benar bebas tanpa ukuran. Ini oleh PMD kemarin kami dipanggil, kemudian Purwodeso akan mudah-mudahan kalau ini jadi, berarti panitia memang sudah komitmen bahwanya panitia akan melaksanakan pemilihan kepala desa ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi aturannya sudah jelas, maka kita lakukan secara aturan yang ada, yang berlaku, dan dalam hal ini Purwodeso akan dijadikan sebagai pilot project atau percontohan pemilihan kepala desa anti money politik. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Siapa kita? Masyarakat Purwodeso siap wujudkan pilkades bersih tanpa hura. Nikmat karunia taufik hidayah dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka menyimak atau menghadiri kampanye hari pertama penyampaian visi dan misi calon kepala desa Purwodeso tahun yang akan datang. Yang kedua, semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seluruh para keluarga dan sahabatnya serta umat Islam hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita semua berharap pelaksanaan pilkades di Desa Purwodeso ini dapat berjalan lancar dan aman, dan nantinya terpilih sosok kepala desa yang amanah, jujur, akuntabel, dan dapat dipercaya masyarakat, mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Purwodeso. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentunya kami dari pemerintahan desa selalu mengucapkan terima kasih kepada Forkompinjam Kecamatan Suweng atas bimbingannya selama ini, atas pendampingannya selama ini, sehingga kami bisa sampai pada tahap pada hari ini, ya. Dan harapannya visi dan misi bisa berjalan seimbang dan benar-benar dibuktikan oleh siapa saja kades terpilih nanti, dibuktikan untuk memajukan Desa Purwodeso. Kemudian kepada rekan-rekan panitia, pesan dari kami, tetaplah berjalan sesuai aturan, selalu semangat dan jaga kekompakan. Untuk warga masyarakat juga, kita saling menjaga kerukunan demi mensukseskan bersama acara Pilkades pada tanggal 12 September nanti.
Salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami ingin menyampaikan amanah dari beliau Bapak Camat Sreweng bahwa beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena pada acara yang sungguh penting ini beliau tidak bisa diri secara pribadi karena pada jam yang sama beliau ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan sehingga beliau memberitakan kami untuk kegiatan di Purwodesa ini. Karena sudah kita sepakati ya, tadi yang di pemanasan ya terkait dia ya, bahwa masyarakat desa Purwodesa ini siap untuk mewujudkan pemilihan kepala desa bersih tanpa huluran. Nah, dengan desa Purwodesa ini sebagai pilot project untuk atau sebagai contoh ya, pelaksanaan pilkades tanpa huluran ini tentunya sangat membahagiakan kita semua ya, apalagi masyarakat, karena yang kita butuhkan adalah kenyamanan ya, kenyamanan, kebersamaan, guyub-guyub, dan titik akhirnya nantinya kepala desa yang dipilih bisa memajukan desa dan juga memakmurkan masyarakat. Apalagi tadi ada penyampaian apa itu percontohan lah ya, itu kan hanya untuk menambah semangat saja ya, tapi kemudian setelah ini ada visi dan misi kedua calon kades nanti disampaikan. Yang penting kalau saya satu Pak, siapapun yang nanti menjadi kepala desa, simpel kalau saya tetap kelingan perkembangannya Kanjeng Sunan gudul pacul itu sepele tapi lumayan kan ya. Ojo ngasih lali ketembangan gudul pacul, karena gudul itu kan pahala. Dikatakan gudul itu kalau barang papat rancul, kalau barang papat itu berarti bukan gudul. Jadi mulut patu, hidung, mulut itu kan papat. Itu yang dikatakan kepala kan ada ini. Nah, fungsinya ini gudul. Ini gue bilang, oh jangan ekonomi rusak. Oh ini kono apa? Ini gunung oke kan. Ini untuk nutur yang bagus banget. Karena apa? Nanti kalau sudah jadi, siapa pun yang jadi. Tapi tadi itu perkembangan kan, sudah kita cilik-cilik itu gudul pacul cuma sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Sekda, yang saya hormati yang ramai Sreweng, yang saya hormati Kapolsek Sreweng atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua PBT beserta anggotanya, yang saya hormati Ketua Panitia Pilkades beserta anggotanya, lembaga desa Purwodesa, RT RW BPD, yang saya hormati, yang saya hormati perangkat desa Purwodesa, yang saya hormati Bapak Ibu yang ada di sini yang tidak saya sebut satu persatu, yang saya hormati juga. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sabun baik dan kenikmatan, kerahmatan, hidayahnya, terutama nikmat sehat sehingga kita sadar kembali menikah panggilan dan ibadah Ramadan alangan setunggal menapa. Rahmat dan salam menyebarkan kepada panitan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga kita setuju dengan sahabatipun bagi yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Apunten iki dicari
yang saya hormati juga ya. Saya atas nama Arianto ya, calon kepala desa Purwodeso. Saya punya visi-misi untuk memajukan desa Purwodeso, terutama di visi-misinya satu, saya bacakan ya. Terwujudnya masyarakat desa Purwodeso yang tentram, maju, makmur, dan berkeadilan. Itu visinya ya. Dan visinya yaitu satu, melanjutkan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Purwodeso periode yang lalu sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Desa Purwodeso. 2. Memperdayakan semua potensi yang ada di masyarakat. 3. Menciptakan kondisi masyarakat desa Purwodeso yang aman, tertib, guyup rukun dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa Purwodeso yang meliputi penyelenggaraan pemerintah yang jujur, transparan, akuntabel. B. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang prima, yaitu cepat, tepat, dan mengedepankan gotong royong masyarakat. 5. Peduli masyarakat yang sehat dan pelayanan gizi anak dalam rangka mencegah stunting. Itu saja yang visi saya. Mudah-mudahan bisa nantinya kalau saya bisa terpilih bisa menjalankan visi dan misinya. Amin. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mewakilinya, kepada yang terhormat Bapak Puan Amir, kepada yang terhormat Ketua Bapak PPT beserta anggotanya, kepada yang terhormat Ibu PLH Kepala Desa Purwodeso beserta jajarannya, kepada yang terhormat tokoh masyarakat Desa Purwodeso, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul di acara ini. Tidak ada suatu hal. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Saya nama Siti Fatimah akan membacakan visi dan misi saya. Misi saya adalah mewujudkan masyarakat desa Purwodeso yang aman dan sejahtera. Misi saya, 1. Meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam. 2. Memaksimalkan kinerja perangkat desa sesuai tugas dan fungsinya agar dapat melayani masyarakat yang baik. 3.
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas pertanian dan menggali potensi-potensi lain yang dimiliki masyarakat desa Purworejo. 5. Mengoptimalkan koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, tokoh-tokoh masyarakat, ketua RW maupun ketua RT dalam rangka penetapan peraturan desa, pelaksanaan program kerja maupun dalam penetapan skala prioritas pembangunan. Demikian saya sampaikan visi-misi saya. Mohon dukungan dan doa restunya. Mudah-mudahan dalam pemilihan kepala desa pada tanggal 12 September dapat berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan kepada salah satu calon di Menko, Pak Jan Rianto. Itu saya mau menanyakan itu poin yang terakhir itu Pak Tobi dibacakan, tolong dibacakan sekali lagi. Karena saya nggak hafal Pak Tobi. Peduli masyarakat yang sehat dan pelayanan gizi anak dalam rangka pencegahan stunting. Terima kasih. Kami dari kalimat itu masih perlu kami tanyakan Pak. Peduli kepada masyarakat yang sehat, itu kalimatnya. Nah, kami yang mau menanyakan itu yang tidak sehat berarti tidak peduli apa gimana itu Pak? Itu ya Pak ini Pak. Ya makanya ini kan peduli masyarakat yang sehat dan pelayanan gizi, berarti kurang gizi yang anak dalam rangka pencegahan stunting. Itu kan ada lanjutannya. Oh, itu. Ya terima kasih Pak. Intinya yang masyarakat yang sehat ya dilayani, yang kurang gizi berarti stunting itu untuk anak-anak. Ya bagaimana caranya itu dikasih gizi-gizi. Artinya memang waktu saya menjabat di kepala desa di Purworejo, langsung saya jawab ya. Ya. Dulu 2017 di desa Purworejo itu sebagai contoh terbesar stuntingnya. Itu Purworejo kalau nggak salah itu yang kena 34 anak, dan waktu itu saya konsekuen mengatasinya dan saya juga ikut bertanda tangan. Artinya setelah saya konsekuen, saya jalankan, terus ada ibaratnya yang kena stunting itu jatah 3 bulan kalau nggak salah Ibu ya, dikasih makan setiap hari dan dipantau oleh kader-kader Purworejo. Alhamdulillah untuk saat ini di Purworejo kalau nggak salah itu tinggal 5 Pak. 5 ya? 5, tapi itu aja bukan stunting semua ya? Iya, itu sebetulnya turunan kerdil Pak. Ya itu memang sudah diatasi dengan di pemerintahan Purworejo. Alhamdulillah sekarang sedikit ya sudah baik lah dibanding 34 dari kesukuan pemerintahan desa Purworejo untuk mengatasi terutama di bidang kesehatan, ya terutama bidang anak, yaitu stunting. Ya gimana? Yang maaf Pak, itu dari 5 itu yang saya sedih itu Pak. Dari stunting yang 5 itu, yang 3 itu di daerah kami Pak itu. Iya. Ya makanya. Ya itu. Ya terutama bukan dari pemerintahan desa saja, itu juga dari lingkungan masyarakat juga harus memantau, terutama itu Pak RW-nya, RT-nya. Ikut bersama biar gimana caranya, apa mungkin itu dari segi apa itu kader-kader itu kan sudah diatasi ya, artinya setiap hari dikasih makan itu selama 3 bulan dengan pemantauan dari tim kesehatan itu dari puskesmas juga.
Tapi kami menurut pemantauan kami Pak, itu sebetulnya ada unsur lain Pak. Jadi mungkin gini, ada yang kena itu karena lingkungan Pak. Lingkungan maksudnya lingkungannya itu mungkin orang tuanya, apa bapaknya, apa ibunya itu kena punya penyakit Pak. Jadi itu kayaknya apa ya, menurun sakitnya. Nah itu jadi perkembangan anak itu sendiri jadi agak kurang cerdas lah bahasa caranya. Ya itu memang sudah diatasi Pak. Iya Pak, ya terima kasih. Nah, tadi saya bilang apa? Saya kira ini kan pemahaman saya, kalimatnya kan melayani masyarakat yang sehat. Nah itu jadi jadi kalau yang nggak sehat, padahal itu banyak. Jadi apa yang nggak sehat yang dilayani, pikir saya seperti itu Pak. Jadi makanya saya tanyakan, bukan berarti saya ya maksud lain itu enggak, cuma menanyakan dari kalimat itu Pak. Melayani yang masyarakat yang sehat, jadi yang sakit biar aja. Pikir saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak dari. Ini untuk berhubungan dengan saya dari UKM ya, UKM Usaha Kecil dan Menengah Bergema Kerajinan. Ini mau menanyakan tentang program apa yang nanti bisa dilaksanakan ketika bapak atau ibu yang nanti jadi kepala desa, tentang usaha-usaha kecil yang ada di Purworejo atau potensi-potensi yang apa yang akan dikembangkan, terutama ini untuk perajin garang itu dorang. Ini bahan baku susah didapat karena stoknya mungkin susah ya. Jadi ini keluhan-keluhan dari teman-teman perajin garang, dorang dan lain-lain itu butuh pengalihan barang lah. Itu misalnya ya dibantu apa yang nanti bisa menjadikan lancar lagi itu untuk perajinan. Mungkin untuk sementara itu cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya turunkan artinya gitu. Gini, dulu waktu itu di desa Purworejo itu KM terutama potensi desanya itu yang diangkat pada besi. Dan waktu saya rapat dulu di Hotel Metsoli itu nggak ada, saya tanyakan. Dan setelah rapat, pas kebetulan itu tutornya teman saya, terus saya dekatkan, artinya konsultasi. Di Purworejo itu katanya padi besi belum masuk. Dan waktu itu saya nanya-nanya, katanya suruh mengumpulkan dulu di rumah kakak saya, ya Pak Somaya. Dan terus saya bentuk potensi desa di Purworejo dengan konsekuen, yaitu potensi D-nya padi besi dan telur asin. Waktu itu saya angkat dan terus saya bentuk himpunan padi besi desa Purworejo untuk potensi desanya. Dan pas kebetulan itu saya kumpulkan, terus didaftarkan, terus magang di, kalau nggak salah di Temanggung ya, Temanggung dan Suren dan di Jawa Timur. Nah, terus di badan hukumkan, alhamdulillah mengajukan peralatan-peralatan. Pertama itu kalau nggak salah dapat senilai 300 juta berupa alat modern itu Pak, untuk tempat dan sebagainya. Dan kedua kemarin juga dapat bantuan juga. Dan untuk selanjutnya untuk UKM itu mengenai garan dan buku dan sebagainya, memang untuk saat ini saya tanyakan di perindustrian ya, itu memang belum ada. Nggak tahu ini desa boleh meluncurkan apa enggak, artinya mungkin berupa bantuan alat dan sebagainya. Kalau pertukangan dulu malah ada, pas itu yang diajukan Jumadi sama Nur, itu anaknya Pak Karjo almarhum. Memang untuk langkah-langkah
terutama di Desa Purwodeso memang banyak Pak. Tapi nggak tahu itu boleh dana DD boleh dialirkan ke situ apa enggak, saya belum paham, memang belum konsultasi masalah bab itu. Tapi waktu sama Dewan itu katanya kalau itu memang di anggaran itu belum ada. Nah, yang saya maksud itu kan ibaratnya kan di Purwodeso itu banyak Pak, bikin tangkai apa? Campur, bubut, garam arit dan bugil, maksudnya gitu. Itu memang untuk saat ini di Desa Purwodeso, terutama saya besok misalkan jadi, saya juga ingin berusaha menanyakan lagi. Artinya untuk memajukan kerajinan, terutama bubut tradisional, tapi setengah modern, dan bikin tangkai cangkul, sabit dan pisau dan sebagainya. Memang untuk wilayah terutama di Purwodeso. Dan untuk lainnya itu telur asin itu Mas Hiri juga saya ajukan. Tapi untuk saat ini belum ada perkembangan apapun ya Pak Mas Hiri. Cuma untuk paling-paling lokal ada pelatihan dan sebagainya. Itu untuk Purwodeso saya juga mudah-mudahan kalau jadi saya juga ingin konsultasi lagi. Bisa bangga kalau pada bisnisnya sudah teratasi, kalau pertukangan dulu juga sudah ada yang pelatihan di hotel Mensori itu di dinas Disnaker kalau nggak salah. Ya cuma itu Mas Oma. Terima kasih sudah masih tahu belum? Ya sudah, terima kasih. Ngobrol lagi. Dari pendapatan PADES masih minim, bagaimana strategi Bapak atau Ibu dalam meningkatkan PADES? Di Desa Purwodeso agar kepala desanya ora cerdas. Satu, kalau nggak punya, terutama untuk saat ini saya membangun di Desa Purwodeso itu dengan dana DD itu untuk terutama untuk bidang fisik rata-rata, terutama jalan. Dan untuk lain-lainnya itu alhamdulillah dari pemerintah Desa Purwodeso rajin Pak bikin proposal. Jadi tidak mengandalkan dana DD. Ya alhamdulillah setiap tahun walaupun kena COVID Desa Purwodeso masih dapat bantuan. Terutama itu dari dana-dana oktir lah terterang. Kalau memang pemerintah desa gak rajin, masyarakatnya ya paling lurah pasir. Untuk lainnya alhamdulillah bisa teratasi, yaitu dari Cidut jaringan itu irigasi timnya untuk pengairan terutama di bidang sawah. Alhamdulillah ya dapat, tahun ini juga dapat. Untuk Karangkoni kalau nggak salah itu. Terus untuk jalan sini untuk pelebaran jalan yaitu Sederan Talut itu dari provinsi. Mudah-mudahan kedepannya pinter-pinter kayak proposal ngemis bahasa gambarnya untuk membangun desa Purwodeso. Saya nggak malu dan saya tidak putus asa, tapi nyatanya bantuan-bantuan di Purwodeso itu ketone kayak orang bangun, ketone pemerintah nggak bangun. Tapi kalau dihitung ulang itu banyak. Contohnya pada besi itu orang kerasa berapa juta Mas Omar kemarin? 500 lah. Ya. Terus Talut dari provinsi 150. Terus jalan saluran itu berapa nggak tahu, ditarik yang kemarin yang sudah dikerjakan untuk Karangkoni. Itu sebenarnya udah banyak. Tapi warga orang membantu, anak itu maju apa sih desa ini kan orang ngerti. Masalahnya Pak orang tahu kumpulan, jago nek kira-kira wong mandangnya ya kumpulan gitu. Itu maju. Alhamdulillah Desa Purwodeso setelah saya menjabat itu banyak kemajuan desa, namanya sudah ganti
jeneng apa nih sih mas desamu? Desa contoh korupsi, anti korupsi, itu jelas. Ya kamu bagian dari Kementerian Desa. Karena bingung apa iya dalam kepala desa ini sih mantan. Ya, kayak gitu mas. Tuh, paham apa bro? Nek ora paham aja berkongkong, go. Oke, terima kasih. Paham banget, paham. Selama ini kan kita bekerja seperti setiap hari bekerja lah intinya. Iya lah. Dalam visi-misi Pak Kades dan dalam visi-misi calon kepala desa kali ini tidak dimunculkan kesejahteraan untuk RT RW. Dari dulu itu PHP terus. Yang harus diperhatikan kami tidak. Karena itu aja saya minta tanggapannya. Memang kayak gini Pak. Untuk di Purwodeso, karena Purwodeso itu desa itu memang kecil. Kalau dibagikan RT ya orang mana sumber dana pemasukan dari desa itu, dan keduanya memang apa aturannya RT itu kalau di itu belum ada ya. Adanya apa? Ya memang karena desa itu kalau dihitung habis semuanya nggak ada itu. Ya memang RT RW memang perlu pengabdian sih ya. Cara ini pengertian di desa. Jadi RT RW kadut perangkat walaupun kepala desa yakin Pak. Nek ora diniati ibadah umat anane grundeng kerja ikhlas dikasih grundeng aduh umat gue. Ini memang diniati satu ikhlas niati ibadah yakin. Itu ibaratnya dari RW punya orang di bengkok aja jalan banget. Contohnya saat ini saya jadi kepala desa orang di bengkok berjalan ya cuma dari desa mungkin ada apa namanya nih bukan proses tidak sekarang ya sekarang aja nggak boleh ya itu memang perlu dipikirkan besok mungkin kalau jadi ya dipikirkan insentif hilang. Sedangkan RW itu kerjanya luar biasa Pak. Kerja terus. Ini misalkan jadi RT RW dan lingkungan tanpa kadus apa kadusnya di Lombok pokoknya orang mungkin. Itu yang jadi gejolak. Tapi mudah-mudahan kalau jadi ya kita berbicara bersama itu usulan mungkin kalau besok jadi dari apa bisa dimajukan ke RPJMD diusul kayak gitu ya? Bisa. Diusulkan aja masalahnya kalau nanti kepala desa jadi jenengan anggar konmusus besok tindak ya. Artinya mengusulkan panjenengan apa keperluan yang jenengan. Aja wis RPJMD di nang dalam lu yang usulkan keperluan yang itu nang RPJMD desa orang usul apa? Usulnya foto ya mumat mbok. Ya harus lingkungan monggo besok pembentukan itu kan besok ada tim RPJMD ya. Jadi penjenengan itu punya gambaran. Artinya oh nyong jadi RT orang ya apa usul aja nggak apa-apa. Nanti kan misalkan terjadi apa-apa kalau memang dasarnya dari RPJMD kepala desa yang jadi itu nggak jadi temuan kalau di dalamnya ada. Oke, paham? Paham. Terima kasih. Langsung kita jawab nah.
jadi PKK bisa, jadi kader bisa. Ya, yang sementara hanya seperti itu aja. Jenengan menjanjikan apa untuk kedepannya buat kami para kaum perempuan yang sudah membantu desa? Bola-balik itu seragam. Kalau saya memang nggak punya janji, tapi panjenengan saya nggak punya janji. Artinya untuk saat ini saya sebagai pemerintahan desa waktu itu memang saya sangat salut kepada kader-kader desa Purwodeso, dan memang untuk saat ini saya nggak usah punya janji. Artinya kayak gini, janji kalau dilakoni katakan mati ya cilaka. Tapi saya berusaha, ibaratnya kepala desa saya siap berkorban. Artinya anggar kusum beli kejadian saya yakin kader bubar belak-belakan baik. Jadi saya siap, tapi artinya siap si kira-kira saya mampu gitu, tapi saya nggak punya janji ya. Cuma untuk saat ini ya saya terima kasih. Mudah-mudahan cara kasarannya pengajian jenengan diniati ibadah ya. Ada janji yang namanya memajukan desa itu tidak menjadi RT, tidak menjadi kepala desa, kader pun malah justru mendukung. Artinya dari tanpa kader saya yakin PKK dan kader-kader nggak jalan desa pincang, Pak. Terutama itu mengurusi stunting, ibu-ibu yang lanjut usia dan sebagainya, itu ibaratnya perangkat desa urung pada tindak, kader-kader pun niku Pak. Jam 7 tertib Pak, setengah 7 wis seragamnya anyar-anyar. Jadi kadang-kadang saya pikir kayak gini Pak, apa kayak bojone dimasak nabu rajin temannya. Alhamdulillah berarti panjenengan walaupun ibaratnya gaji pun tetap semangat ya, diniati ibadah lah, kalau murah lah, kalau diniati ibadah ya repot ya. Matur nuwun Bu Fatimah. Bahwa dalam bidang pendidikan berkaitan dengan SD Negeri Purwodeso, yang mana dalam pantauan kami, dalam ini saya juga masuk dalam komite. Jadi untuk menghindari regrouping, ini saya mohon solusi dari para calon kepala desa ini kedepannya seperti apa supaya antusiasme warga yang memiliki anak-anaknya untuk bisa disekolahkan di SD Negeri Purwodeso. Dalam hal ini saya mengakui bahwasanya Bapak Kepala Desa yang lalu Pak Rianto itu memang sudah memberikan solusi-solusi, salah satunya memberikan rangsangan seperti memberikan seragam, memberikan sepatu itu untuk sebenarnya memberikan solusi gitu. Tapi saya berharap ini bila mana nanti memimpin kembali ini kaitannya menghindari regrouping Pak. Ini saya sangat prihatin sekali ya. Di SD Negeri Purwodeso ini sampai satu kelas isinya bocah loro. Ya, saya selaku komite dewannya juga kalau belajar. Saya sebenarnya salut juga sama Pak Kepala Desa Parianto waktu itu, jadi sudah memberikan solusi. Cuma mohon nanti barangkali ada solusi-solusi lagi terbaik. Mohon nanti bantuannya bagi calon kepala desa yang nanti akan mengikuti. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi ya memberikan seragam untuk TK itu, saya pribadi itu Pak bukan pakai dana gede, terutama terpokok lah kok nyeragamnya anak-anak TK yang sekolah di sini. Sudah berapa tahun saya menjabat kepala desa, itu memang saya ajak terutama komite untuk lingkungannya, dan keduanya itu kadus, RT RW untuk lingkungan, guyangan dan ketugon.
saya sudah berusaha untuk masuk ke SD. Berbagai upaya saya jalankan, artinya yaitu ada bantuan saya pribadi, yaitu berupa Bu dari kecamatan dan pendamping Bu. Selamat hadir Bu. Ini terlambat Bu, visi-visi dan bisanya jauh berperampung. Ya, lanjut ya Pak Darto ya. Itu Pak Ibu, saya berusaha dan memang pada umumnya SD ini saya dari masyarakat saya tanya, itu saya kadang-kadang bingung Pak Ibu mengatasinya dengan berbagai cara, maksudnya dari lingkungan, dari orang tua. Saya berpikir waktu itu apa karena guru-gurunya kurang ibaratnya disenangi atau gimana, dan saya waktu itu sampai menanyakan gurunya dari mana aja, kalau bisa itu mengambil langkah-langkahnya, mungkin karangoni disuruh guru ibaratnya ya apa, guru honorer dan sebagainya, itu kan banyak. Mungkin dari mana lah, minimal keluarganya atau anaknya itu suruh sekolah ke SD. Dulu zaman waktu tahun dulu itu ada Maria kan, terus ada Pak Mahrul, terus Pak Kakak Bukharo, ya itu Wandalela itu ada yang tertarik, artinya dari keluarganya. Tapi kan guru-gurunya itu kalau tidak gawa anaknya kaduan, minimal itu acuan saya itu sudah pernah saya sampaikan, tapi belum terrealisasi. Tapi memang terutama di TK penanama itu kan harusnya nanti ke SD. Waktu saya kasih ibaratnya seragam sekumlite itu sampai 3 seragam lah kan, cara dia itu bengkok ya cukup 500 rupiah ya, ngurusi dan sekolah. Doran nikah desa menang-menang orang aku nggak bengkok sosial ngetok kena ya. Yang mau berfoto bersama-sama kami persilakan. Berpotret apa orang? Ada potret. Kader foto dulu. Tiga. Semangatnya dulu Pak. Semangat. 1.